Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang riba, dalam fikih itu ada dua macam bentuk riba secara global. Yang pertama adalah riba fil buyu', riba dalam jual beli. Yang kedua adalah riba fid duyun atau fil qurud, riba dalam hutang piutang. Yang pertama, riba fil buyu', riba dalam jual beli. Ini salah satunya bisa kita lihat di hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burr wasyair bisyair wat tamr bit tamr wal milhu bil milh mithlan bi mithlin yadan bi yadin faman zada aw istazada faqad arbal akhid wal mu'ti fihi sawa." Kata Rasulullah SAW, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, ini adalah barang-barang ribawi. Kalau ditukarkan maka harus sama, mithlan bimithlin, harus sama takarannya, harus sama timbangannya, yadan biyadin, harus serah terima di tempat. Kalau ada yang menambah salah satunya, maka dia telah melakukan perkara yang riba. Berdasarkan hadis ini, ulama kemudian membagi ilat riba itu ada dua, terutama kalau kita melihat mazhab Syafi'i. Yang pertama, ilat riba yang pertama adalah ilat naqdiyah, ilat uang. Ini mencakup emas, perak, dan juga mata uang sekarang menurut mayoritas ulama kontemporer. Yang kedua adalah makanan. Makanan ini mencakup makanan pokok karena dikiaskan dengan gandum. Kalau uang tadi dikiaskan di hadis adalah emas dan perak. Sedangkan makanan di sini ada makanan pokok, ini dikiaskan ke gandum. Maka mencakup beras, jagung, dan biji-bijian yang menjadi objek zakat. Yang kedua adalah cemilan, lauk, dan makanan pelengkap dikiaskan dengan kurma. Kalau dalam hadis tadi. Ini mencakup buah-buahan seperti anggur, tin, dan termasuk adalah daging dan aneka macam kue. Yang ketiga adalah makanan penambah gizi atau yang digunakan untuk penyembuhan. Dalam hadis dikiaskan dengan garam. Maka termasuk barang ribawi adalah jahe, jinten, dan termasuk madu. Kaedahnya adalah, kalau barang ribawi yang satu jenis, contoh satu jenis adalah beras ditukar dengan beras, emas ditukar dengan emas, rupiah ditukar dengan rupiah. Maka syaratnya 3. Yang pertama adalah harus ukurannya sama. Jadi kalau berasnya 1 kilo, maka ditukar dengan beras yang sama 1 kilo. Kalau emasnya 1 gram, ditukar dengan 1 gram. Kalau rupiah yang ditukar adalah 1 juta, maka dengan 1 juta yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi yang namanya riba fadl. Ini yang banyak terjadi. Contoh, biasanya kalau kita Ramadan, akhir Ramadan, akan ada penukaran uang mata uang baru. Biasanya uang 1 juta ditukar dengan pecahan 100 ribu, ditukar dengan pecahan 5 ribu. Tapi masalahnya adalah uang yang 100 ribu, ini jumlahnya 1 juta, tapi yang uang pecahan 5 ribu, ini jumlahnya cuma 990 ribu. Berarti ada selisih 10 ribu. Ini terjadi yang namanya riba fadl. Karena menukarkan barang ribawi yang ilatnya sama, ditukarkan tapi ukurannya beda. Yang satunya 1 juta, yang satunya 990 ribu. Yang kedua, contoh adalah emas. Emas yang kemudian emas batangan. Mungkin dengan emas yang sudah jadi perhiasan, nilainya bisa jadi sama. Tapi yang 1 gram, karena emas perhiasan, nilainya mungkin 2 juta. Yang satunya lagi adalah emas batangan, nilainya 2 juta, tapi emasnya ukurannya adalah 2 gram. Ketika yang 1 gram ditukar dengan 2 gram, meskipun nilainya sama, maka ini yang namanya riba fadl. Sama dengan beras. Beras kualitas super, ditukar dengan beras kualitas yang kemudian di bawahnya. Yang 1 super ini adalah 1 kilo, yang di bawahnya 2 kilo. Mungkin nilainya sama, tapi ketika ini ditukar beras antara beras, maka ini termasuk barang ribawi yang harus sama ukurannya. Kalau tidak sama, maka akan terjadi yang namanya riba fadl.
Nah, ini yang banyak terjadi. Kalau ikut mazhab Syafi'i, maka tukar kue itu bisa terjadi riba. Contoh, saya punya roti. Roti ini yang satu rasa coklat, yang punya teman saya rasa stroberi. Kemudian yang saya rasa coklat ditukar dengan punya teman saya rasa stroberi. Yang namanya kue pasti ukurannya tidak sama. Padahal ini sama-sama roti satu jenis dan sama-sama makanan yang satu jenis. Ketika ditukar syaratnya harus sama persis. Ketika saya nuker roti saya yang rasa coklat ditukar dengan yang rasa stroberi, maka ini terjadi yang namanya riba fadl. Ini yang harus dipahami bersama. Yang kedua, syaratnya harus serah terima di tempat. Kalau tidak serah terima di tempat, maka akan terjadi yang namanya ribayat. Yang ketiga harus tunai. Kalau tidak terjadi yang namanya tunai, akan terjadi yang namanya riba nasi'ah. Maka 3 syarat ini ketika menukarkan barang ribawi yang sama jenisnya harus dilakukan supaya tidak terjadi yang namanya riba. Yang kedua, kalau barangnya satu ilat tapi beda jenis. Contoh, rupiah dengan dolar. Ilatnya sama karena sama-sama uang. Tapi yang satunya jenisnya rupiah, yang satunya dolar. Maka syaratnya cukup 2. Yang pertama adalah harus tunai dan harus serah terima di tempat. Untuk sama tidak diharuskan. Makanya kalau kita menukar rupiah dengan dolar itu hukumnya boleh. Syaratnya 1, harus transaksi spot. MUI memperbolehkan transaksi falas, valuta asing. Syaratnya harus yang spot, yang tunai. Bukan yang forward atau yang lain sebagainya. Karena dalam transaksi ribawi, kalau satu ilat, beda jenis, maka syaratnya harus tunai dan serah terima di tempat. Para jemaah yang saya hormati, lalu bagaimana solusi terhindar dari riba? Contoh yang sering kita ketahui bersama, tukar roti. Ini kan sering terjadi setiap hari. Bagaimana supaya terjadi riba? Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan, Fa'idatun wa tariqul khalas min aqdir riba lima yabi'u dhahaban bidhahabin au fiddatan bifiddatin au burran biburrin au aruzan biaruzin mutafadilan bi ayyahaba kullun minal ba'i'ain haqqahu lil akhar. Kalau saya nuker roti yang rasa coklat ditukar dengan rasa stroberi, tukar menukar ini namanya jual beli, maka harus sama dan bisa dipastikan antar roti itu tidak sama, maka terjadi riba. Supaya tidak terjadi riba, maka solusinya kata kitab Fathul Mu'in adalah bi ayyahaba kullun minal ba'i'ain haqqahu lil akhar. Jangan diakad tukar, jangan diakad jual beli, tapi diakad hibah. Saya yang punya roti rasa coklat, saya kasihkan ke teman saya yang rasa stroberi. Ketika teman saya mendapatkan rasa stroberi yang kemudian dapat coklat, teman saya memberikan rotinya yang rasa stroberi kepada saya. Kalau akadnya adalah jual beli terjadi riba, tapi kalau akadnya adalah saling memberi, akadnya adalah hibah, maka tidak terjadi riba. Inilah pentingnya mengaji fikih. Kadang-kadang praktek sama, tapi kemudian konsekuensi hukumnya beda karena akadnya beda. Contoh kedua, kalau ada tukang bakso dengan tukang cireng. Tukang cireng baru dapat pelanggan. Harga satu porsi 5.000. Pelanggannya ngasih uang 20.000. Padahal harus kembali 15.000. Kata tukang cireng bilang sama tukang bakso, punya uang tukeran enggak? Saya mau nuker uang 20.000 dengan uang 5.000-an. Kata tukang bakso, oh saya masih belum dapat. Pelanggan saya masih 3. Saya hanya punya uang 15.000. Maka saya menukarkan tukang cireng nukar uang 20.000. Ditukar dengan pecahan 15.000. Ini namanya riba. Riba apa? Ribayat. Karena yang satu 20.000, yang satu 15.000, tapi yang 5.000 diberikan nanti. Padahal tadi sudah dijelaskan, kalau satu ilat beda jenis, syaratnya harus serah terima di tempat dan harus tunai. Maka bagaimana solusi seperti ini? Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan begini. Au yuqridha kullun sahibah thumma yubri'ahu. Yang kedua adalah atau dengan cara menghutangkan wa yaktakhallasu bil qadi fi bai'i fidda bidzahab awil arus bil bur bila qabdin qabla tafarruq.
Cara yang kemudian supaya tidak terjadi riba nasiah ribayat adalah yang satu menghutangkan. Jadi kalau prakteknya tadi 20.000 ditukarkan dengan 15.000 terjadi riba nasiah dengan ribayat. Tapi kalau prakteknya begini, yang 20.000 ngomong, saya punya uang 20.000, saya hutangkan ke sampean 20.000. Maka terjadi akad hutang piutang. Yang tukang bakso hutang 20.000. Setelah hutang 20.000 dia ngomong, saya punya uang 15.000. Maka uang 15.000 ini adalah saya bayar ke sampean 15.000, yang 5.000 nanti. Ini boleh karena akadnya hutang piutang. Inilah pentingnya belajar fikih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.